Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat beraktivitas dalam webinar terkait dengan uh, proses konversi sepeda motor BBM menjadi sepeda motor listrik ini yang diamanahkan kepada kami. Yang pertama tentunya yang kami hormati Bapak PLT Direktur Kemitraan Pak Saryadi dan Bapak Ibu semuanya yang hadir, dan ada di SMK yang hadir juga. Mohon izin Bapak Kepala Balai kami belum bisa hadir karena sedang sakit. Saya sekaligus mewakili beliau, jadi izinkan kami langsung saja memaparkan terkait dengan proses konversi ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk adik-adik yang di SMK yang sedang melakukan inovasi. Saya hanya memfasilitasi untuk konversi ini. Mudah-mudahan ini menjadi siar sosialisasi untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin karena kami diamani terkait dengan proses konversinya, jadi saya langsung dikonversi. Namun mohon izin nanti akan kami sampaikan juga terkait dengan ke-EBT-an. Jadi terkait dengan di SDM itu seperti apa yang bisa sinergi dengan Kemendikbud dan riset dan teknologi ini. Ini saya tampilkan sepeda konversi dari satunya ini yang matic, ini adalah basisnya non matic yang tampil di sini. Ini sebelumnya adalah Honda Vario 110 cc matic yang sudah dikonversi bentuknya seperti ini. Kemudian ini adalah Honda Beat yang sudah dikonversi bentuknya seperti ini ya. Baik, berikut adalah beberapa dasar hukum terkait dengan program konversi ini. Jadi memang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ibu sekalian, ada peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 terkait dengan percepatan KPLBB kendaraan listrik berbasis baterai. Kemudian ada peraturan tertentu juga yang terkait dengan implementasi program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai tersebut. Kemudian juga ada Permenhub. Nanti ini Permenhub 65 yang mendasari tahun 2020 yang mendasari terkait dengan tentang konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai. Saat ini juga sudah keluar Permenhub yang baru terkait dengan konversi di luar R2, yaitu Permenhub 15 ya, 2022. Kemudian juga ada Impres juga, Impres nomor 7 tahun 2022 yang baru keluar juga, instruksi Presiden, jadi seluruh pemerintah pusat maupun daerah untuk menggunakan kendaraan listrik operasional. Kemudian di sini juga ada Permen SDM nomor 13 tahun 2020 terkait dengan SPKRU dan SPBKRU, yaitu stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum. Yang SPBKRU ini nanti jawantahnya atau implementasinya dalam bentuk baterai swab, sehingga nanti ada baterai station, baterai charging station yang kita sebut SPBKRU nantinya. Nanti ini akan memudahkan, memberikan kemudahan bagi sepeda motor untuk menggunakan baterai pada saat di jalan kehabisan, sehingga ini untuk meyakinkan tidak ada rasa khawatir nanti kalau mau di jalan seperti apa, kehabisan nanti belinya di mana. Nah, itulah ESDM juga mengeluarkan peraturan di nomor 13 ini. Kemudian juga ada peraturan Permenhub nomor 292 ini 2021 terkait dengan PNBP Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan nanti adalah pengujian
berapa sih tarifnya pengujian ini gitu ya. Nanti kan Berlina nanti akan bisa menjelaskan terkait dengan biaya tarif ujinya di BPSKB, Balai Pengujian Layak Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. Kemudian ada buku Perpol nomor 7 tahun 2021 terkait dengan perubahan data BPKB dari mesin bukan baru, yaitu dari kendaraan bermotor. Jadi ada regulasi regulasi yang mengatur terkait dengan pasal 10, yaitu terkait dengan registrasi kendaraan bermotor, pasal 26-nya terkait dengan perubahan data di BPKB. Nanti BPKB yang terbaru, barusan kemarin saya juga webinar dengan teman-teman di Korlantas, di Regiden, Direktur Registrasi dan Motor, bahwa nanti BPKB-nya bentuknya seperti kayak paspor, nanti di situ ada chipnya, sehingga tinggal scan nanti dibaca datanya, sehingga itu memudahkan untuk melacak keberadaan kendaraan listrik baik baru maupun nanti yang konversi. Jadi ini tidak ada dipilih-pilih, namun nanti ini akan berjalan berbarengan antara kendaraan listrik yang baru maupun nanti yang konversi. Kemudian juga tadi sudah saya sebut ada Impres nomor 7 ini yang baru keluar, juga terkait dengan penggunaan KPLBP ini untuk dinas operasional kepada instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bapak Ibu sekalian, berikut adalah pertimbangan terkait dengan konversi. Jadi tren penggunaan sepeda motor ini saat ini memang sudah meningkat cukup signifikan. Tahun 2020 itu sudah database dari BPS itu 115 juta, naik 3 juta dari tahun 2019 yang 112 juta. Kemudian terkait dengan isu impor minyak benzin ya, tahun 2015 ini mencapai 108 juta barel, setara 7,2 miliar atau 98 triliun. Kemudian juga impor BBM ini mengalami tren penurunan, namun nilainya juga masih signifikan. Tahun 2020 itu sebesar 60,9 juta barel, setara dengan 2,7 miliar USD atau 37,8 triliun. Nah, target pemerintah dalam Grand Strategi Energi Nasional 2021 sampai 2040, target penurunan impor BBM dengan program KPLBP ini itu sekitar 37 BPD. Kemudian ini tadi sudah disebut bahwa nanti 2030 diperlukan sekitar 13 juta ya motor listrik dan 2 juta mobil untuk mencapai tahun 2030 ini 11 juta motor listrik di tahun 2025. Bagi pemerintah ada nilai manfaatnya, yaitu akan mengurangi penggunaan BBM secara langsung 355 liter per tahunnya per unit. Kemudian juga ada nilai manfaat, itu menurunkan CO2 1,9 kg per hari per unit sepeda motor tersebut. Selain itu juga pemanfaatan energi listrik yang kita ketahui bahwa saat ini oversupply energi listrik, sehingga dengan penerapan KPLBP ini maka akan bisa daripada listrik tersebut. Kemudian juga manfaat adalah kita mampu menurunkan emisi CO2. 13 juta itu bisa sekitar 7,4 ton CO2 per tahun bisa diturunkan. Kemudian juga ada dampak multiplier efek ekonomi nasional berupa tumbuhnya bisnis bengkel motor listrik dari bengkel UKM, kemudian bisa membuka lapangan pekerjaan dan isi SMK dan yang lainnya, terutama juga akan menumbuhkan inovasi kepada adik-adik semua terkait dengan penyediaan komponen lokal. Sehingga saat ini mari berlomba-lomba berinovasi
untuk menciptakan komponen-komponen dalam mensupport konversi maupun yang komponen untuk kendaraan listrik yang baru. Apalagi sekarang sudah dikeluarkan tadi permen yang baru nomor 15 tahun 2022 ini terkait dengan konversi di luar R2, berarti R3, R sudah diizinkan. Nanti pertanyaannya bagaimana dengan hak cipta, nanti ada pertanyaan. Kemudian juga terkait dengan manfaat untuk pengguna. Jadi kita bisa menghemat biaya operasional harian sekitar Rp8.266 per hari per unit, atau bisa sekitar Rp200.000 per bulan, asumsi listrik 1,2 kWh per hari, dan kita sudah tidak memikirkan consumable material lagi dengan mengganti oli gardan, oli mesin. Nah, sudah nggak ada itu, sehingga tinggal maintenance-nya harusnya lebih ringan dibanding dengan mesin BBM. Kemudian juga selain itu ada nilai manfaat kualitas udara bersih yang kita dapat ketika sudah menggunakan listrik ini. Tidak ada polusi di jalan seperti yang apalagi dengan mesin-mesin yang masih berbasis solar itu yang cukup pekat, polusinya cukup mengganggu untuk dihirup oleh kita. Nah, ini adalah diagram pilot peta jalan, yaitu kita sudah SDM tahun 2001, kami koordinatornya telah melakukan pilot project 100 unit konversi. Motor ini adalah motor punyanya Kementerian SDM, sudah kita selesaikan. Kemudian 2022 ini sejumlahnya 1.000, dan harapannya nanti di akhir bisa 6 juta di 2026, ya 2025 menjelang 2026 itu bisa 6 juta unit. Jadi kita berupaya untuk membangun infrastruktur ini terjadi sehingga nanti program ini tidak berhenti di tengah jalan. Hasil para proyek 100 ini dapat mencerminkan, yaitu terkait dengan hasil uji ketahanan. Nah, hasil ketahanan, hasil konversi kita sudah lakukan uji endurance dengan mengendarai motor tersebut dalam berbagai kondisi sejauh 10.000 km. Kemudian kita sudah melakukan training juga dengan beberapa bengkel UMKM yang kita training yang difasilitasi oleh Kementerian SDM. Sudah sekitar 25 bengkel kita training gratis waktu itu tahap pertama. Sejauhnya nanti ada tahap kedua, jadwalnya menyusul. Kemudian ada juga kita membuat membangun standar dan desain konverter. Jadi di sini kalau kalau motornya itu matic, basisnya kita bisa mendevelop mechanical converter facility-nya, kemudian mendevelop terkait dengan bracketnya, dudukan motornya itu beda dengan yang matic. Jadi banyak hal-hal yang di-develop untuk mengkonversi ini. Kemudian saya percepat ya. Ini adalah waktu kita menyelesaikan pilot project. Jadi pertama kali kita juga melakukan uji coba 2 unit, matic dan non-matic. Jadi ada 2 unit, kemudian kita mengerjakan 100, kemudian setelah itu kita lakukan uji ketahanan 10 km. Selanjutnya kita melakukan pengujian di Balai Pengujian Layak Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. Ini ada di tempatnya Bu Erlina, di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Ya. Kemudian setelah didapatkan SUT dan SRUT, jadi sertifikat
registrasi dan sertifikat uji tipe yang dikeluarkan oleh Direktur Transportasi Darat dari Kemenhub, maka dengan mendapatkan SUT dan SRUT tadilah salah satu syarat untuk melakukan perubahan STNK maupun BPKB di Korlantas. Nah, ini adalah beberapa alurnya, nanti ini akan dijelaskan secara detail oleh Ibu Erlina. Jadi seperti ini alurnya dalam proses pengujian. Sebelum melakukan pengujian, kita biasanya mengajukan surat permohonan motor-motor mana saja yang akan diujikan, kemudian akan dibuatkan surat perintah uji, kemudian kita akan membayar dulu sekitar Rp424.000 untuk ujinya per unit saat ini yang kami lakukan. Nah, setelah itu dilakukan nanti di pengujiannya di BPSKB. Nah, dari pengujian itu nanti secara detail tadi BRN akan menjelaskan. Nah, ini adalah proses konversinya. Jadi berikut kami sampaikan. Jadi di dalam konversi ini untuk yang ini contoh yang basisnya non-matic ya, motor non-matic itu relatif lebih mudah, lebih cepat dilaksanakan karena di sini ada beberapa main komponen utama yang yang membangun konversi ini. Salah satunya di situ ada baterai pack. Kami gunakan kapasitas 72 volt 20 Ah atau sekitar 1454 watt hour atau 1,44 kWh gitu. Kemudian kita gunakan juga BLDC controller, ini kita masih impor. Nah, terus kami tetap berupaya masih akan menggunakan komponen lokal. Ini juga dari teman-teman kami juga sedang upaya untuk di-develop di lokal. Ini tantangan bagi kita untuk bisa mendevelop controller lokal sehingga nanti bisa mengurangi penggunaan barang-barang impor. Ya, kita berupaya untuk meningkatkan TKDN tingkat komponen dalam negeri kita yang sudah Pak Presiden juga menginfokan agar meningkatkan TKDN. Ini tantangan bagi kita semua. Di situ juga ada BLDC motor, ini yang kita gunakan. Kemudian juga ada step down tegangan, jadi ada DC-DC converter dari 72 volt di step down ke 12 volt yang akan digunakan untuk supply dari lampu atau instrumen yang lain yang berbasis menggunakan 12 volt. Jadi kita tidak merubah semuanya sehingga kita cukup beberapa poin-poin penting saja yang dilakukan perubahan sehingga bentuknya masih utuh seperti itu dan karena kita berupaya untuk meminimalkan biaya konversi kan gitu. Kemudian juga ada proteksi DC. Proteksi DC ini bisa menggunakan seperti MCB DC atau juga bisa nanti menggunakan basisnya menggunakan device juga bisa. Kemudian juga kita menggunakan kita juga mendevelop dudukan motornya atau juga mendevelop mechanical converter to CVT kalau itu basisnya menggunakan motor yang matic. Jadi nah, apakah kita sudah membuat hampir lebih sekitar 17-an tipe yang kita sudah konversi. Nah, tidak hanya hampir lumayan banyak, 17 tipe itu cukup lumayan banyak yang beda-beda. Nah, konversi ini kesulitannya nanti adalah di penempatan baterai dan khususnya penempatan baterainya agak butuh strategi bagaimana menempatkan baterai itu di posisi yang tepat sehingga tidak dipandang juga masih masih estetikanya masih enak gitu kan, nggak semerawut gitu. Nah, rencana ke depan itu kita akan ganti
dengan baterai swap ya, penukaran baterai. Saat ini masih menggunakan fixed baterai, artinya baterainya masih charging, BMS-nya juga masih yang belum menggunakan CAN-based communication, artinya belum bisa mengeluarkan ID elektronik. Nanti kedepannya kita akan menggunakan ID elektronik, yaitu menggunakan berbasis digital untuk bisa dikontrol dan dimonitor secara jarak jauh. Kemudian ini berproses konversi ya. Jadi nanti mesin yang utama itu diturunkan, diganti dengan motor BLDC motor, dipasang dudukannya dulu. Kemudian di situ juga ada speedometer masih menggunakan originalnya, kemudian ditambah dengan indikator kapasitas baterainya, karena itu adalah salah satu komponen-komponen yang menjadi syarat uji. Nanti akan dijelaskan Mbak Rina terkait dengan ada 7 item yang wajib diuji. Yang salah satunya adalah akurasi, kecepatan, kemudian main lampu utama sekian kandela, 12.000 kandela, standarnya saat ini masih mengacu pada PP nomor 55 tahun 2012 gitu. Jadi masih menggunakan aturan itu, regulasinya. Di situ ada klakson yang minimal 83 disable dan seterusnya. Kemudian selamat punten, mungkin 2 menit lagi ya Pak ya. Berapa? 2 menit lagi ya. 2 menit ya. Terima kasih atas interupnya. Beberapa ini adalah proses penggantian. Jadi seperti ini terlihat Bapak Ibu sekalian, ini adalah mesin yang lama kemudian diganti dengan BLDC motor. Pemasangannya ini menggunakan kita masih menggunakan perbandingan rasio gearnya ini 1:3, yang depan menggunakan gear yang T14, yang belakang kita menggunakan T42 kalau tidak salah. Itu masih minimal lah. Kalau bisa yang belakang ini dibesarkan sehingga meningkatkan torsi kemampuan daripada konversi ini, karena yang dibutuhkan bukan cepatnya kilometer per jamnya, namun adalah kemampuan kekuatannya supaya nanti ketika dipakai untuk nanjak atau bawa beban masih mampu. Ini adalah beberapa proses wiring yang dilakukan dalam kegiatan konversi ini. Nah, ada salah satu hal yang paling penting adalah saat dilakukan charging itu sistem harus non aktif, karena ini salah satu syarat juga untuk proteksi. Jadi nanti ketika dicolok chargernya pada saat dia di charging, jadi semua nanti non aktif. Nah, ini biasanya yang belum dipenuhi nih rata-rata. Nah, ini yang unik juga, yang perlu inovasi ini. Jadi, kemudian ini ada beberapa perhitungan teoritisnya. Ternyata kalau menggunakan 1440 watt-hour dengan baterai 72 volt tadi itu kalau tanpa adanya faktor eksternal itu bisa menempuh 83 km secara teoritis ya. Namun actualnya yang kita lakukan ternyata kita menggunakan kan ini ya bannya 17 ini. Aktualnya cuma sekitar 56 km habis satu baterai itu, satu kali pengisian baterai. Jadi ya karena faktor eksternal itu artinya nanti ada pembebanannya. Oke, ini adalah form quality control, ada checklistnya. Nah, ini adalah beberapa tipe yang setelah kita konversi. Nah, ini adalah contoh bentuk sertifikat uji tipe dan sertifikat register uji tipe. Ini adalah beberapa kami sudah melakukan training kepada adik-adik SMK, melibatkan SMK dan bengkel UMKM, lebih dari 100 bengkel UMKM yang sudah terdaftar di kami, dan sudah kita lakukan training sekitar 25 bengkel UMKM tahap 1 gratis. Ini kemarin dibiayai oleh dari Kementerian SDM. Kemudian berikut adalah beberapa inovasi yang sudah kami lakukan. Ini terkait dengan
konversi tersebut. Nanti akan menemukan hal-hal unik dan butuh inovasi. Nah, ini adalah bukti bahwa kita telah melakukan uji ketahanan setelah 10.000 km dalam 48 hari waktu durasi yang kita butuhkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.